bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa maksud perkataan Yesua sesuai dengan parasat kita ini? Ikatnya begini: siapa yang tidak melakukan tanggung jawabnya di hadapan Elohim, maka dia dianggap sebagai orang yang bukan bagian dari Elohim. Di dalam Mishnah para nabi sangat dikatakan bahwa jika seseorang tidak mengerjakan peran tanggung jawabnya di dalam tabernakel, maka dia dianggap bukan membangun tetapi membongkar tabernakel. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, satu orang tidak melakukan tanggung jawab pelayanan tabernakel, maka dia dianggap sebagai orang yang bukan membangun tabernakel, tapi dia menghancurkan tabernakel. Para nabi berkata demikian karena begini Bapak Ibu, pelayanan itu bersifat holistik. Pelayanan itu bersifat mencakup semuanya, tidak ada satupun yang tidak punya bagian dalam pelayanan. Jadi kalau satu orang tidak mengerjakan bagiannya, itu akan mempengaruhi yang lainnya. Ya. Sederhananya, miskan Elohim itu tidak akan berdiri kalau semua tidak melakukan tanggung jawabnya. Sederhananya, jika ada satu orang atau ada beberapa orang yang tidak melakukan tanggung jawabnya, maka sama saja mereka tidak akan bisa membangun miskan Elohim. Jadi semua orang harus kompak, terkoordinir, harus mengerjakan bagiannya. Ya. Mana yang pasang tiang, mana yang pasang tirai, mana yang pasang pasaknya dan sebagainya, itu harus kompak. Kalau salah satu tidak melakukan bagiannya, maka sia-sia pembangunan miskan tabernakel itu. Karena pasti ada yang tidak baku cocok. Karena miskan Elohim itu sistemnya plug and play, bongkar pasang. Jadi sudah paten begitu. Ya. Jadi semua orang kalau sudah tahu perannya dan melaksanakan perannya, itu nggak akan lama Bapak Ibu. Kalau Anda baca itu ribuan itu Bani Lewi itu Bapak Ibu. Ya, ada banyak gitu. Masing-masing satu orang pikul, ada yang pikul kain lah, ada yang pikul kayunya, ada yang pikul pasangnya saja, ya. Kecuali Kehat itu punya pelayanan yang secara khusus untuk perabot-perabot, ya. Nah, semua orang harus jaga bagiannya. Kalau enggak akan bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu bahwa perjalanan mereka ini panjang. Kalau mereka berhenti dan mereka membangun dan membongkar kembali dan lanjut jalan, tentu kalau tidak dikoordinir baik itu akan jadi kacau. Ya, makanya para nabi berkata, kalau satu orang tidak mengerjakan perannya, dia dianggap sebagai yang bukan bagian dari Bani Israel. Karena dia dianggap menghancurkan tabernakel itu. Dia dianggap tidak mensupport pembangunan tabernakel itu. Itu perkataan itu. Ya. Dan bisa bayangkan kalau kita dalam pelayanan WO tidak ada, ya, azan tidak ada, ya, musik tidak ada, akan mempengaruhi. Apabila semuanya dari awal sudah disetting seperti itu, tapi pelaksanaannya malah ada yang kurang. Sangat-sangat mempengaruhi. Kalau usah jauh-jauh nih, Presiden Jokowi mau datang ke Bovendigul, terus sudah semangat semua persiapan, tiba-tiba malah batal. Pasti ada perasaan aneh, ada sedikit kayak bagaimana. Ya. Nah, Yesus sendiri berkata, kalau siapapun yang tidak bersama aku, dia dianggap melawan aku. Siapa yang tidak melakukan tanggung jawabnya,
Siapa yang tidak melakukan firman yang diperkatakan Yesua, maka dia dianggap melawan Yesua. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan, ia peliharalah perintah-perintahku. Jadi barang siapa yang tidak melakukan perintah Tuhan, dia dianggap melawan Yesua. Bukan perkataan saya. Ya. Inilah konsekuensi kita ketika kita sudah mengenal Tuhan. Ada tanggung jawab. Maka Tuhan juga menitipkan satu pelajaran bagi kita. Setiap kita harus tanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Ya, kalau kita lalai dalam tanggung jawab kita, maka tulisan para rabi itu dikatakan bahwa tubuh Hamasiah itu sangat dipengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika satu bagian mengalami sesuatu, maka bagian yang lain akan terpengaruh. Ya. Tadi waktu doa saya lihat Pak Billy kok celananya diangkat ya. Pak Billy pakai sepatu boot mungkin lupa kasih turun celananya atau bagaimana? Knalpot. Ya. Ternyata ada luka di kakinya. Ya. Tapi kalau luka begitu melayani pasti agak aneh sedikit. Ya, celananya timpang sebelah begitu. Ya, pasti karena itu pengaruh. Bahkan cuma kulitnya saya mungkin kena knalpot ya Pak. Ini kena knalpot, tapi jadinya sampai ke ubun-ubun. Ya. Nggak enaknya sampai ke semua. Mau ke WC tidak bisa sembarang kena air begitu. Mau jongkok kulitnya tertarik macam kayak aduh begitu. Ya, apalagi kalau keringatnya netes di luka itu, garam-garam sedikit bagaimana begitu. Ya. Artinya apa? Barang yang kecil itu mempengaruhi Pak Billy dalam semua aktivitasnya. Bisa bayangkan dalam sebuah pelayanan ada absen sebuah peran. Ya. Sebuah gereja gembalanya tidak pernah ada, apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan domba tidak ada gembalanya, sangat-sangat dipastikan mudah sangat diserang oleh serigala. Tapi Saul katakan apa? Dia akan meninggalkan orang-orang tempat pelayanannya. Tapi dia kasih tahu, aku tahu tidak lama lagi kamu akan serigala-serigala akan mencapik kamu. Karena memang tahu mereka. Selama kita dekat dengan gembala agung kita, maka nggak akan ada satupun ancaman. Tapi begitu kita meninggalkan gembala kita, maka begitu bahaya dalam sebuah pelayanan. Orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan itu tidak ada. Begitu juga keluarga. Bayangkan kalau keluarga, suami tidak pernah ditempat. Dalam beberapa waktu, figur suami itu absen di tengah-tengah keluarga itu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada di perantauan, ya, istrinya di mana, anaknya di mana, suaminya nggak pernah balik-balik, pulang-pulang, anaknya juga responnya kayak lain-lain begitu, ya. Dia panggilnya bukan bapak, tapi om. Karena dia selama ini dia tidak melihat figur seorang ayah di tengah-tengah keluarganya. Mungkin kalau 1 minggu ya oke lah karena tugas balik. Kalau bertahun-tahun bayangkan Bapak Ibu, ya, dia tidak melakukan perintah Elohim, hormati ayah dan ibumu. Apa yang mau dihormati orangnya tidak ada. Dan itu celah di mata alam supranatural. Makanya jangan heran kalau kehilangan figur seorang ibu, kehilangan figur seorang ayah itu sangat berbahaya. Bahkan seorang ibu kalau suaminya tidak ada, dia harus melaksanakan 2 peran sekaligus.
Tapi kan nggak mungkin bisa sampai seperfect, sesempurna ketika ada seorang suami di samping. Tentu bebannya pun dia tidak akan mampu. Tentu ada peran yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, peran suami dia bisa kerjakan sebagian, tapi tidak mungkin semua. Seorang suami yang harus mengajarkan Torah, ya. Seorang suami yang harus memberkati anaknya, Yesinka, Yahweh, Efraim, dan Manasye. Dan begitu juga sebaliknya, jika seorang suami, ya. Kalau kita perhatikan, kalau sebuah keluarga sudah usia 2 misalnya contohnya, atau kita bicara statistik aja nih, ya. Istri tanpa suami masih mampu Bapak Ibu. Karena hakikatnya istri itu penolong. Kalau dia tidak ada yang ditolong ya tidak masalah. Tapi kalau suami ditinggal mati istrinya, artinya apa? Penolong itu sudah hilang. Tidak jarang, tidak beberapa lama setelah kematian dari istri, apalagi kalau sudah usia tua, tidak jarang itu ya, akan menyusul. Ya, anak-anak sudah besar, sudah punya dengan kehidupannya, apa yang mau jadi siapa kok? Teman cerita sudah nggak ada. Ya. Makanya kasihlah, hormatilah suamimu dan istrimu selagi masih ada. Kita bicara kehidupan, kita harus tahu dan realistis seperti Mose. Ya, umur ada batasnya. Ya. Meskipun kita punya kerinduan, saya punya iman menanti Yesua, tapi kehendak Elohim yang jadi. Siapa yang bisa membantah keputusan Elohim? Ya. Jadi yang pertama, bahwa pelayanan adalah kewajiban kita adalah melayani Yesua, melayani, bahkan kita dikatakan melayani pekerjaan pelayanannya dan melayani pribadinya. Dan yang kedua, kita melayani harus sesuai dengan, kalau di dalam pemerintah dikatakan SOTK, struktur organisasi, tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya. Kalau ada yang hilang, missing dari peran itu sangat mempengaruhi semua. Bovendigul ini bupati nggak ada, setengah mati kita staf itu mau cari tanda tangan kalau ada surat yang berhubungan dengan bupati. Sekda tidak ada, eselon 2 tidak ada lagi. Nah, ujung-ujungnya terdampar semua surat. Ya mau bagaimana lagi, orangnya nggak ada, mau dipalsukan nggak mungkin. Alhasil apa? Menghambat semua pembangunan. Ya begitulah Bapak Ibu. Maka dalam tanggung jawab peran kita, mari kita tahu apa peran kita. Saya sebagai seorang suami seperti apa, saya sebagai seorang istri seperti apa, saya sebagai seorang anak seperti apa. Anak-anak dididik untuk tahu perannya masing-masing, ya, agar mereka kelak tidak kehilangan identitas ketika berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan Elohim sendiri. Mereka tahu, ya, anak-anak harus tahu bagaimana menghormati Elohim, bukan kelayapan kemana-mana. Ya, kita sebelum ibadah ada waktu untuk persiapan. Mau kincing, mau apa segala macam, ya silahkan. Tapi saya perhatikan, tidak lama setelah ibadah itu ada satu orang yang dewan, kincing, nyusul yang di belakang. Ya. Tuhan nggak minta lama kok Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ujian, nggak mungkin kita mau sibuk dengan kincing-kincing. Pasti Bapak tahan semua di sini. Kalaupun tahu pasti sebelum ujian. Begitupun kita, hargailah, ya,
hadirat Tuhan. Jangan kita seperti bangsa-bangsa yang lain. Kita ini orang kafir Bapak Ibu, tapi ketika kita mengenal Yeshua, kita dibenarkan, maka kita menjadi sisa dari bangsa-bangsa ini yang menggabungkan diri dengan Bani Israel. Maka tabiat lama kita nggak boleh seperti renungan pagi tadi, Orpa. Sudah belajar Torah, sudah tahu nama Elohim, tapi kelakuan kita terhadap penghormatan kepada Elohim masih sama seperti kayak yang kita maaf, seperti kayak pelayanan yang lain, gereja yang lain. Ya, bagaimana mungkin kita dikatakan kalau orang, ya minta maaf ya, mungkin kalau ada orang Israel yang lihat kita, mungkin mereka akan, ya mereka ya paham saja karena itu bangsa-bangsa. Tapi harusnya kita upgrade. Kemarin kita sudah belajar dari Jelai ke Gadung. Harusnya kita belajar memberi yang terbaik. Taulah peran kita. Peran kita itu sebagai umat kepunyaan warga, dan dia adalah raja. Dia adalah, bahkan kita bisa dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan, Elohim di atas segala Elohim. Kalau kita tahu peran Elohim begitu dahsyat luar biasa, bagaimana mungkin kita mengambil peran seperti bangsa-bangsa yang tidak memperdulikan, ya. Israel yang sebuah pelajaran itu saja habis Bapak Ibu, karena mereka berani keluar dari peran mereka sebagai Bani Israel yang harusnya tunduk, tapi mereka memberontak. Tidak heran banyak yang mati di padang gurun. Ya. Kita pun demikian. Kita harus buang bibit-bibit pemberontakan. Ya. Nah, itu tentang peran. Ayat 27, engkau harus menentukan atas mereka tanggung jawab dari segala kewajibannya. Artinya Harun harus menetapkan dan anak-anaknya apa yang harus dilakukan oleh Gerson. Inilah pelayanan kaum-kaum keturunan Gerson dalam kemah pertemuan. Perhatikan tanggung jawab mereka di bawah petunjuk di Tamar anak Imam Harun. Ya. Jadi ada pelaksana, ada supervisi, kalau bahasanya ada pengawas, ada pembina, ada penanggung jawab, dan seterusnya. Kalau bapak-bapak ibu yang guru, ya ada guru, di atasnya kepala sekolah, di atas kepala sekolah ada pengawas, dan sebagainya. Pengawas itu di atasnya lagi mungkin ada yang ya seksi, bidang, dan sebagainya. Hierarki itu harus kita hormati di hadapan Tuhan. Jawatan yang Tuhan percayakan itu mutlak. Ya. Tadi malam saya sempat main ke Balinya, sudah cerita-cerita. Kenapa banyak gereja gagal dalam pelayanan? Karena mereka tidak menghormati otoritas yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan. Ya. Jemaat mau jadi gembala, gembala mau jadi politisi, dan sebagainya. Kehilangan figur. Gereja sudah bingung dengan figurnya sendiri. Ya. Dia seperti apa? Yang hari ini itu seperti itu. Gereja bukan berbicara tentang mengajarkan. Kalau kita belajar perasaan apa, saya lupa ya. Imam itu punya tugas dan tanggung jawab adalah mengajarkan tentang yang kudus dan yang tidak kudus, dan yang najis dan yang cemar, supaya Bani Israel itu tahu mana yang kudus dan mana yang cemar. Ya. Nah, tugas pelayanan pun harus demikian, bukan sibuk buat proposal, bolak-balik bupati, bikin minta begitu. Ya. Sibuk jadi calo politisi, ya, dan segala macam. Alhasil sebuah gereja hanya sebatas rutinitas saja. Bahkan kalau udah unsur itu masuk, akhirnya perpecahan. Yang satu kiblatnya sebelah sini, dari sini, yang satu kiblatnya sebelah sana, yang sana juga lain lagi cerita.
Unsur-unsur itu tidak boleh masuk dalam pelayanan. Ya, walaupun pelayanan atau kata kasarnya agama tanpa politik itu nggak mungkin. Politik tanpa agama itu nggak bisa dipisahkan. Ya, apalagi makanya kita di Indonesia itu gampang sekali untuk memecah belah. Karena unsur agama itu paling gampang dijual. Ya. Oke, itu Gerson ya Bapak Ibu. Paling tidak dua hal secara garis besar kita belajar. Pelayanan kita adalah kewajiban kita adalah pelayanan kita. Ya, tetapi harus dimengerti bahwa setiap pelayanan kita harus sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Tuhan, di mana ada hal-hal orang yang sudah dipercayakan ke sana. Sehingga kita tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh Dewa itu sendiri. Ya, berbicara tentang nazir. Di sana ada seorang ya nazir. Nazirnya ini dari Tuhan. Nazar itu ada dari orang itu sendiri, ada dari Elohim itu sendiri. Ya, ada orang yang bernazar dari dianya sendiri, ada orang yang memang dinazarkan oleh Tuhan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah ya Haftarah katakan Simpson. Di Berita Dasar ada seorang Yohanan, ya, dan masih banyak yang lain. Ya, kalau seorang yang dari keinginan sendirinya, contohnya siapa? Yenta, ya, dan masih banyak yang lainnya. Ya, sedikit besar tentang nazar. Ya. Saya langsung lompat ke pembahasan tentang Torah di dalam kitab Brit Hadasah, Bapak. Ya. Tapi sebelum ke kisah para rasul pasal 21, sedikit saya menyinggung nazar atau nazir itu di dalam Misnah para nabi atau di dalam komentar-komentar para nabi itu para nabi di sana dikatakan bahwa nazar itu adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk menyangkal dirinya demi pekerjaan kemuliaan Tuhan. Contohnya tadi Simpson punya nazar itu tidak ada lain tujuannya untuk pembebasan Bani Israel dari penjajahan dari bangsa Filistin. Salah satu syarat nazarnya itu rambutnya tidak boleh dicukur. Jadi dia mendedikasikan dirinya, ya, dia akan menyangkal dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira ada nggak perkataan ini yang diucapkan Yeshua? Ada nggak Bapak Ibu? Coba kita lihat. Matius 16 ayat 24. Saya minta satu orang baca, siapapun itu, pria, wanita, anak-anak, membaca sebentar. Saya menantang Bapak Ibu tentang ayat ini. Matius 16:24. Kemudian Yesus berkata kepada muridnya, jika seseorang ingin dikerjakan, hendaklah dia menyangkal dirinya dan menyesalnya dan dengan Coba ya, saya membaca komentar dari siapa. Oke.
Saya baca ya Bapak Ibu. Nazar itu dalam pengertiannya dikatakan apa? Seorang yang seseorang yang melakukan nazar, ia dia akan memisahkan dirinya dari semua kesombongan, dari semua bentuk kesombongan, keangkuhan, dan kesenangan. Bahkan dikatakan di sana bahwa seorang nazir dia akan memisahkan dirinya dari semua kesenangan hidup untuk mendedikasikan dirinya secara eksklusif hanya untuk pelayanan kepada Elohim. Ya. Hidup dalam Torah dan berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Jika seseorang ingin mengikuti aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikutnya. Apa artinya? Secara tidak langsung Anda membuat dirimu untuk memiliki komitmen. Kata Yesus katakan, jika seseorang, makanya perhatikan Bapak Ibu, ya, jika seseorang ingin, jadi bukan maunya Tuhan, tapi dari keinginan itu muncul dari seseorang, muncul dari diri kita sendiri. Ketetapan itu, keputusan itu, komitmen itu muncul dari kita, ya. Aku mau mendedikasikan hidupku untuk Elohim, maka dikatakan sesuai dengan tadi dikatakan apa? Harus siap menyangkal. Menyangkal itu bahasanya memangkas semua kesenangan-kesenangan yang ada dalam diri kita dengan tujuan cuma satu, untuk pelayanan kepada Elohim. Makanya saya katakan orang yang kados, cut off itu nggak gampang. Memang betul-betul terputus dari dunia ini. Kalau Anda perhatikan nabi-nabi itu betul-betul mereka hidup dengan dedikasi penuh kepada Elohim. Dan harga yang mereka bayar begitu luar biasa. Yohanan seorang nabi, ya, kalau Anda belajar di kitab Lukas atau di mana, ya, kitab Yohanan juga itu nggak gampang Bapak Ibu, ya. Hidup memang betul-betul untuk Tuhan. Visi dia cuma satu, untuk memenuhi kehendak Elohim, tidak ada lain. Dan untuk memenuhi kehendak Elohim itu harus ada penyangkalan total. Waktu saya renungkan ini, wah saya jauh. Saya akui saya jauh. Dan tidak gampang untuk melakukan. Masih ada pekerjaan, punya keluarga, semua itu nggak gampang. Makanya salah satu doa Bani Israel sampai hari ini, mereka menanti-nantikan Eliyahu. Bahkan di dalam beberapa pembelajaran, Yohanan itu spirit Eliyahu di dalamnya, karena dia memanggil Bani Israel untuk kembali kepada jalan kebenaran. Bahkan kata-kata Yohanan itu cukup keras, ya. Hai keturunan ular belungkap. Ya. Coba kita lihat Lukas atau perbuatan sekali. Yohanan saya kali
Yosua. Nah. Lukas 3. Bagaimana yang telah tertulis dalam kitab perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, buatlah lurus alur-alurnya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan direndahkan, yang berliku-liku akan menjadi lurus, dan yang berlekuk-lekuk menjadi jalan yang rata. Dan semua manusia akan melihat keselamatan dari Elohim. Lalu ia berkata kepada orang tua untuk dibaptis, hai keturunan budak, siapakah yang akan memberitahukan kepadamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya. Yohanan, seorang anak Zakaria di padang gurun. Di dalam terjemahan jadi katakan makanannya adalah belalang. Beberapa pengertian itu sebuah tanaman. Ya. Anda bisa lihat dedikasi seorang Yohanan untuk memenuhi panggilan Elohim sebagai pembuka jalan atau mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan dia harus berakhir dengan kepalanya dipancung sebagai hadiah ulang tahun dari Raja Herod. Bukan anaknya ya, dari ulang tahun dari anaknya. Anaknya yang perempuan minta kepala Yohanan. Ya. Nah, begitu pun dengan kita, Bapak Ibu. Kalau keputusan itu keluar dari diri kita untuk mendedikasikan, untuk mengikut Yesus, maka suka tidak suka penyangkalan itu harus kita kerjakan. Gak usah jauh-jauh deh, di hari Sabat ini saja kita sudah belajar. Ya. Menguduskan hari Sabat apa dikatakan? Tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan, dalam tanda kutip menyenangkan kehidupan kita. Itu harus dibuang. Nah demikian Bapak Ibu, kita pun sama seperti kita mengaku percaya kepada Yesus, harusnya kita harus berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Oke? Terakhir secara singkat Kisah Para Rasul pasal 21. Ya. Ayat 17. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua ini pertemuan baru. Ketika kami tiba di Yerusalem, saudara-saudara menyambut kami dengan gembira. Jadi rombongan Rabi Saul sampai di Yerusalem disambut oleh jemaat di Yerusalem. Dan pada hari berikutnya Paulus atau Rabi Saul bersama kami pergi mengunjungi Yakobus juga semua para tua-tua. Jadi Yakobus ini kepala dari persekutuan kehilat di situ. Kalau nggak salah saya ya, Yakobus itu adiknya Yeshua ya. Betul kan? Ya, anak dari bapaknya Yusuf dan Maria setelah Yusuf. Coba bicara, betul kan? Ya. Dan setelah menyelami mereka, dia menjelaskan satu persatu setiap hal yang telah Elohim perbuat di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Jadi setelah mereka berjumpa, Nabi Saul cerita semua apa yang dia lakukan, kerjakan, dan alami selama dia pelayanan di luar area Israel, artinya pelayanan kepada bangsa-bangsa. Tapi bangsa-bangsa bukan hanya bangsa-bangsa, tetapi juga banyak Bani Israel yang diaspora di luar dari area Israel. Nah, di sana dikatakan lagi, lalu disambutlah perkataan Nabi Saul itu dengan perkataan dari pihak jemaat Yerusalem, dari Yakobus.
Dan ketika mendengar, mereka memuliakan Elohim. Wih, luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, dahsyat luar biasa. Mereka juga ngomong begini kepada Rabi Saul, hai saudara-saudara, engkau melihat berapa puluh ribu orang-orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua merupakan orang-orang yang giat akan Torah. Bapak Ibu, orang yang giat akan Torah, ya. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sini? Ya, tentu kita sudah paham, ya. Ya. Kita melihat bahwa di sini, ya, bahwa Bani Israel yang percaya kepada Yeshua, mereka sepenuhnya tidak pernah membatalkan Torah atau tidak melakukan Torah. Makanya dalam sebuah renungan, percaya kepada Yeshua seharusnya membuat seseorang semakin mencintai Torah ini. Di Facebook itu beberapa orang kayak mengungkapkan argumen-argumen mereka. Saya malas mau membalas mereka, karena niat hatinya bukan untuk tahu, tapi hanya untuk mencari pembenaran terhadap statement mereka. Kalau mau sederhananya, Kisah Para Rasul pasal 21 sampai Kisah Para Rasul pasal 27, baca saja. Ya mungkin Rabi Saul yang dikatakan seperti yang mereka tafsir dalam tulisan-tulisannya. Ya, kita lihat dalam beberapa ayat. Ya, itu yang pertama di ayat yang ke-20. Lalu muncullah perkataan dari Yakobus. Namun mereka diberitahu tentang engkau bahwa engkau mengajari semua orang Yahudi di seluruh bangsa-bangsa lain penyangkalan terhadap Moshe, dengan mengatakan mereka jangan menghina anaknya atau hidup menurut adat istiadat. Jadi apakah artinya ini? Selayaknya sejumlah orang berkumpul bersama karena mereka ingin mendengar bahwa engkau telah datang. Ya. Jadi ada alasan hara terhadap Rabi Saul yang muncul, yang mencuat di tengah-tengah jemaat Yerusalem, bahwa Rabi Saul itu mengajarkan, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa-bangsa yang lain untuk tidak, khususnya Bani Israel yang diaspora, menyangkal Torah Moshe atau membatalkan Torah Moshe. Maka Yakobus katakan, ya, ketika kebetulan kamu di sini, pasti mereka akan tanya, jadi kamu harus mempersiapkan diri. Jadi ada lason hara yang berseliweran. Lason hara itu masih berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu, di orang-orang kekristenan yang menganggap tulisan Rabi Saul membatalkan Torah. Tapi kisah ini adalah sebagai bentuk, ya, penjungkir balikan opini itu, bahwa tidak seperti yang dikatakan. Coba kita lihat lagi. Selanjutnya, lakukanlah apa yang kami katakan kepadamu. Ada 4 orang yang sedang bersumpah terhadap dirinya sendiri sambil membawa mereka itu, tahirkanlah dirimu bersama mereka, tanggunglah biaya mereka supaya mereka dapat mencukur kepalanya, dan semua orang akan tahu bahwa apa yang mereka ceritakan tentang kau adalah omong kosong. Sebaliknya kau sendiri sedang berjalan sesuai dengan aturan dan sedang memelihara Torah. Ya. Jadi kalau saya baca, berarti Yakobus ini dia punya pengaruh terhadap, ya, orang-orang Farisi Saduki di sana. Yakobus ini, pelayanan mereka ini diperhitungkan di tengah-tengah pelayanan di bait suci. Jadi mereka mesianik yang disedari, ya, ahli Torah, Farisi, Saduki yang lainnya. Makanya dia katakan, pembalikan opini itu, balikkan lason hara itu dengan pembuktian. Maka pembuktiannya adalah kebetulan ada beberapa orang yang sedang berdasar, kamu gabung, lakukan sesuai dengan Torah Moshe, supaya mereka, atau supaya apa yang mereka katakan itu tidak benar. Entah, saya nggak tahu, mungkin Kisah Para Rasul pasal 21
21 sampai 27 ini mungkin bukan bagian dari ya berita dasar bagi orang Kristen pada umumnya, mungkin ya. Karena mungkin ini kisah para rasul itu kan cuma kisah-kisah perjalanan dalam pelayanan saja. Kebanyakan kan Kristen seperti cara-cara. Mungkin kisah para rasul sangat jarang, mungkin di awal-awal topik saja. Karena itu hanya sekedar berbicara tentang alur pelayanannya Paulus dan para rasul yang lainnya. Ya. Rabi Saul melakukan mitzvot atau misbah tentang nazar, Bapak Ibu. Dia bukan hanya melakukan, tetapi dia membayar korban persembahan dan ambil bagian dalam ritual mitzvah itu di bait suci, persis yang diperintahkan di dalam Bamidbar tadi, ya, Bamidbar pasal 6, ya. Dan saya harus katakan bahwa kisah para rasul pasal 21 ini adalah betul-betul bagian dari berita dasar, bukan cerita kosong yang dianggap dan tidak dianggap oleh orang-orang pada umumnya. Ini adalah bagian dari berita dasar di mana pengikut orang yang mempercayai Yesua, kaum Mesianik, ya, orang Yahudi yang percaya kepada Yesua pada saat itu, mereka mempraktekkan Torah, tidak pernah satu kali pun membatalkan Torah. Ya. Bahkan dikatakan apa? Ada beribu-ribu orang Yahudi yang telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara Torah. Ayat itu mau dikemanakan? Ya. Dan tuduhan terhadap Nabi Saul itu salah dengan metode pembuktian. Nabi Saul terlibat di sana. Ya, kita lihat walaupun pada ceritanya pada saat Rabi Saul akan membawa orang-orang ditahirkan itu di bait suci, di situ terjadi kekacauan, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-26, 27, di mana ada sekelompok yang lainnya dengan pesan yang sama berusaha untuk memberitakan lason hara bahwa Nabi Saul itu mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang terhadap Torah. Ya. Di dalam pasal 21 selanjutnya sampailah akhirnya dia dibawa oleh pasukan Roma. Ya. Pasal 22 ayat yang ketiga di sana dikatakan, aku sesungguhnya adalah seorang Yahudi yang dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini di bawah kaki Gamaliel. Bayangkan Bapak Ibu, yang dididik sesuai dengan ketepatan Torah para leluhur untuk menjadi seorang yang giat bagi Elohim, sama adanya seperti kamu semua pada hari ini. Sederhananya Rabi Saul itu kayak, saya gak ada upahnya dengan kamu, walaupun saya lahir di Kilikia, ya, tapi saya dibesarkan dididik oleh seorang yang terkenal yaitu Gamaliel. Gamaliel itu dididik lagi oleh Hillel, Bapak Ibu. Dan Gamaliel itu guru besar yang pada zaman itu. Jadi ketika seorang Rabi Saul mencatut nama Gamaliel itu nggak sembarangan. Nggak mungkin dia mencatut Gamaliel. Kalau nggak dia pasti akan dikonfrontir. Oke ya, kami cek ya, betul tidak ya kamu muridnya Gamaliel? Itu. Rabi Saul ini orang terpelajar, nggak mungkin dia sembarangan mencatut nama seorang yang besar. Makanya dia katakan nggak mungkin, saya sama seperti kamu, saya dididik, dibesarkan, melakukan sama seperti kamu. Ya, itu pembelaan Rabi Saul, Bapak Ibu. Ya. Dan pasal-pasal selanjutnya kita lihat dalam pasal 24, ya, ayat 14. Namun aku mengakui hal ini kepadamu bahwa sesuai dengan jalan yang mereka sebut sekte, demikianlah aku beribadah kepada Elohim leluhurku dengan mempercayai semua yang telah tertulis dalam Torah dan kitab para nabi. Ayat ini mau dikemanakan kalau mereka yang mengatakan bahwa Rabi Saul itu membatalkan Torah? Tafsiran itu lemah daripada praktek langsung. Tafsiran bisa saja menurut kelompok manapun bisa, tapi ini bukan tafsiran lagi, ini adalah perkataan Rabi Saul sendiri, kesaksian yang keluar dari bibir lidahnya, nggak perlu ditafsirkan lagi, Bapak Ibu. Ya,
beribadah kepada Elohim leluhurku dengan mempercayai semua. Ya. Semua pembelaan Rabi Saul ini mengindikasikan bahwa tidak ada satupun saudara itu benar. Perkataan-perkataan, tuduhan-tuduhan, fitnah itu tidak benar. Ya. Bahkan pasal 25 ayat 7, dan ketika dia datang, orang-orang Yahudi turun dari Yerusalem berdiri mengelilinginya sambil membawa tuduhan-tuduhan yang banyak dan berat terhadap Paulus, Rabi Saul, yang tidak dapat mereka buktikan. Perhatikan baik-baik. Sementara dia sendiri membela dirinya, tidak satupun aku berdosa baik terhadap orang bangsa Yahudi maupun terhadap bait suci ataupun terhadap kaisar. Bisa Rabi Saul sama seperti Yesua. Mari kita akan katakan apa? Sinaka kanin, kebencian yang tidak berdasar. Karena orang Yahudi cemburu bangsa-bangsa lain boleh mengenal Mesias dan belajar Torah. Maka dicarilah kambing hitam, Rabi Saul ini. Ya. Tapi ayat ini membuktikan bahwa tidak satupun tuduhan yang banyak dan berat. Bayangkan, tidak banyak, berat, tidak ada satupun bukti. Sesuai dengan hukum dalam Torah Mose, harus ada 2 alat bukti, harus ada 2 saksi. Tidak ada satupun Bapak Ibu. Bahkan dia katakan terhadap kaisar pun tidak, terhadap bait suci tidak, terhadap Torah pun tidak. Bagaimana mungkin ada segelintir orang berkata bahwa dia mengajarkan Torah sudah dibatalkan? Ya. Kita harus kuat di dalam kebenaran Torah. Amin. Ya, orang yang percaya kepada Yesua, mengasihi Torah, semakin giat dalam Torah. Harusnya pun kita demikian, apalagi kita masih hangat-hangat Safuat ini, Bapak Ibu. Ya. Pasal 28 ayat 17. Terjadilah setelah 3 hari Rabi Saul Paulus mengumpulkan orang-orang Yahudi yang terkemuka, dan setelah mereka datang berkumpul, ia berkata kepada mereka, "Hai para pria, hai saudara-saudara, aku tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan masyarakat atau adat istiadat leluhur. Telah diserahkan ke tangan orang-orang Roma sebagai tahanan dari Yerusalem." Ya, nah saya bukan saya nggak mau buang-buang waktu untuk orang yang hanya ujung-ujungnya mereka mencari dalil untuk supaya mereka benar bahwa Mose itu membatalkan orang kafir. Cuma juga bicara dengan mereka. Nah, beberapa sudah tahu mereka itu bukan orang yang tidak tahu. Berusaha untuk cari pembenaran. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu. Para Satnaso banyak berbicara tentang Gerson, Nazir, dan dedikasi kita kepada Tuhan. Dan terakhir, ya, melalui Yesua membuka tabir bagi kita, goim yang menjadi gerim yang menjadi sadik, giat dalam Torah. Harusnya itu bagian itu. Tuhan gak minta muluk-muluk, komitmen saja. Mau pelan, tapi terus bergerak, maju terus. Saya percaya kehilat ini Tuhan tuntun ke arah sana. Amin. Ya, dan itu bukti banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Kita nggak usah pusing dengan kiri kanan. Lasonhara yang orang keluarkan, Rabi Saul gini-gini, ya Yesua gini-gini, enggak. Ya. Kalaupun saya mengutip sebuah teologi, saya akan katakan kita ini teologi bangsa-bangsa yang menggabungkan diri dengan sisa Bani Israel. Kita nggak bisa berdiri sendiri, Israel itu sendiri, ataupun Israel itu sudah produk gagal. Kita lah yang nggak akan bisa. Bangsa-bangsa tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam perjanjian kalau bukan menempel. Rabi Saul katakan tidak semua Israel, tetapi sisanya. Nah, saya katakan sisanya inilah yang hari-hari ini kita mesti waspada. Tetaplah setia, mengasihi Yesua, lakukanlah mitzvot,
Ya. Kiri kanan banyak bicara, kasih tinggal, buang-buang air ludah saja untuk capek jari untuk mereka. Ya. Apalagi mereka yang sudah memang udah dikasih tahu dari bebal, sudah tinggalkan. Ya, kita nggak usah pusing dengan mereka. Ya. Tugas kita adalah menjaga lampu, minyak tetap nyala. Ya, kalau sempat tertidur bangun dan tetap sediakan cadangan agar kita tetap menanti Yesus. Amin. Bapak yang memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, dan ucap syukur buat migas kebenaran firman. Ada banyak hal yang kami pelajari, tapi biarlah Roh Kudus terus meneguhkannya dalam kehidupan kami. Baik kami, dedikasi kami terhadap pelayanan, tugas tanggung jawab kami, maupun dalam dunia luar, pekerjaan, keluarga, maupun komitmen kami untuk mengikut Yeshua dengan membayar harga yang seharusnya kami. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami tidak berjalan di tempat, tetapi terus bertambah-tambah. Seorang yang lahir sebagai jelai, tetapi terus hari demi hari menuju sebuah gandum yang dipakai untuk menjadi tepung, yang dipersembahkan dan dipakai untuk menjadi roti yang akhirnya berada di dalam ruang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh belajar. Kami yang bersyukur mengenal Yeshua tidak menolak Torah, tetapi justru kebenaran itu membukakan kami bahwa kenalan akan Yeshua membuat kami semakin cinta akan Torah Yahweh. Terima kasih Bapak yang kami ucap syukur. Ajar kami melakukan perintah-Mu bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan dari firman itu sendiri, kepentingan untuk Torah itu sendiri, kepentingan untuk Yeshua itu sendiri, agar tidak ada satupun kesombongan kami Tuhan, tetapi semuanya untuk kemuliaan Elohim. Besem Yeshua HaMashiach kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah Elohim Yahweh. Haleluya. Amin. Jika Bapak Yahweh, kita sudah mendengarkan firman dan Elohim menguatkan kehidupan kita untuk semakin mengasihi Yeshua HaMashiach. Torah kehidupan, Torah kebenaran itu menjadi bagian ini. Di pasal ini kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan adakan pujian Yesus dalam kebenaran. Untuk kehidupan kami serahkan dalam hati dan kami. Yesus HaMashiach, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan Kodes, dan terimalah berkat dari Yahweh Elohim. Yeparike Yahweh bis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pandai teleka digunakan. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Isa Yahweh pandai teleka Beasem leka shalom. Wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Besem Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Amin.